Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rian Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Yang kalau misalkan kalian itu menonton video saya yang sebelumnya, yaitu mengenai ciri-ciri berita. Nah, untuk pembahasan yang sekarang yaitu mengenai unsur-unsur berita. Nah, jadi berita yang baik itu harus memperhatikan unsur berita 5W plus 1H. Jadi W yang pertama itu adalah what, ya, seperti ini nulisnya. What, apa, nah seperti itu. Jadi W yang pertama itu adalah what, ya, what itu apa. Jadi berkaitan dengan nama atau identitas dari suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi, mengenai apa, tentang apa, peristiwa atau kejadian yang terjadi. Nah, jadi seperti itu. Misalkan contohnya yaitu peristiwa atau kejadian kecelakaan kendaraan bermotor. Nah, dan sebagainya, ya, masih banyak lagi seperti itu. Nah, jadi seperti itu contohnya. Nah, untuk W yang kedua itu adalah who, ya, who itu siapa. Nah, seperti itu. Seperti ini nulisnya. Who, siapa. Nah, jadi W yang kedua itu adalah who, ya, who itu siapa. Jadi berkaitan dengan siapa saja yang terlibat pada peristiwa atau kejadian tersebut yang terjadi. Nah, seperti itu. Nih, misalkan contohnya seperti ini. Misalkan contohnya peristiwa atau kejadian kecelakaan kendaraan bermotor. Jadi siapa saja nih orang yang terlibat pada peristiwa atau kejadiannya tersebut itu. Misalkan contohnya seperti ini. Si A, si B, si C. Nah, jadi seperti itu contohnya. Nah, untuk W yang ketiga itu adalah where, ya. Where itu di mana. Nah, seperti ini. Where itu di mana. Nah, seperti itu. Jadi W yang ketiga itu adalah where, ya, di mana, yaitu berkaitan dengan di mana tempat peristiwa atau kejadiannya itu, atau jadi where itu di mana, yaitu berkaitan dengan di mana tempat peristiwa atau kejadiannya tersebut itu terjadi. Nah, seperti itu. Misalkan contohnya yaitu peristiwa atau kejadiannya itu peristiwa atau kejadian itu kecelakaan kendaraan bermotor. Nah, seperti itu. Jadi misalkan contohnya di mana nih peristiwanya itu terjadi. Misalkan contohnya seperti ini. Di Bandung, di daerah apa, di jalan apa. Nah, seperti itu contohnya. Nah, untuk W yang keempat itu adalah when, ya. When itu kapan, ya. When itu kapan. Nah, seperti ini. When itu kapan. Nah, jadi berkaitan dengan kapan waktu terjadinya peristiwa atau kejadian jadi when itu kapan, ya. Jadi itu berkaitan dengan kapan waktu peristiwa atau kejadiannya itu tersebut terjadi. Nah, seperti itu. Nah, misalkan contohnya peristiwa atau kejadiannya ini seperti ini. Misalkan peristiwa atau kejadiannya itu kecelakaan kendaraan bermotor, ya. Jadi misalkan contohnya seperti ini, waktunya, waktu kapannya terjadinya nih. Misalkan contohnya pada hari Rabu 14 Mei 2020, tepatnya pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Nah, misalkan contohnya jadi seperti itu. Nah, untuk W yang kelima adalah why, ya. Why itu mengapa. Nah, why itu mengapa. Seperti ini, ya, nulisnya, ya. Why itu mengapa. Nah, jadi berkaitan dengan mengapa. Oh, jadi why itu mengapa. Jadi berkaitan dengan penyebab mengapa peristiwa atau kejadiannya itu tersebut terjadi atau bisa terjadi. Nah, seperti itu. Nah, misalkan nih contohnya peristiwa atau kejadiannya itu kecelakaan kendaraan bermotor. Jadi bagaimana nih penyebabnya itu? Misalkan contohnya seperti ini nih penyebabnya. Penyebabnya itu dikarenakan pengendara yang mengantuk dengan kondisi jalan yang licin dikarenakan turun hujan sehingga menabrak pengendara lain. Nah, misalkan contohnya penyebabnya seperti itu. Nah, untuk yang terakhir itu adalah how. How itu bagaimana. How itu bagaimana. Nah, seperti ini nulisnya. How itu bagaimana. Kan tadi udah tuh 5 W-nya. Ini berarti tinggal H-nya, ya. How itu bagaimana. Nah, jadi how itu bagaimana, yaitu berkaitan dengan bagaimana proses terjadinya peristiwa atau kejadian tersebut terjadi, termasuk akibat yang ditimbulkan dari peristiwa atau kejadian tersebut yang terjadi. Nah, misalkan contohnya seperti ini nih.
Contohnya misalkan peristiwa kecelakaan kendaraan bermotor. Jadi bagaimana nih proses terjadinya hingga akibat yang ditimbulkannya? Misalkan contohnya seperti ini. Dikarenakan kondisi pengendara yang mengantuk, dengan kondisi jalan yang licin dikarenakan turun hujan, sehingga menabrak pengendara lain. Dan akibat yang ditimbulkannya itu, pengendara mengalami luka-luka dan korban yang kena tabrak juga mengalami luka-luka. Dan akibat lain yang ditimbulkannya itu juga terjadi sedikit kemacetan. Nah, misalkan contohnya seperti itu. Jadi maksudnya itu seperti itu. Oke ya, terima kasih telah menonton channel saya ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share channel saya ini. Dan jangan lupa subscribe channel saya ini untuk mendukung atau memotivasi saya dalam membuat konten-konten pembelajaran bahasa Indonesia. Khususnya pada kesempatan kali ini yaitu pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8 SMP. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya di lain waktu, di lain kesempatan, saya cantumkan linknya di deskripsi. Oke ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.